profesional ahli media dan ahli budak di lingkungan BPMPTSP Kabupaten Gresik serta peserta bimbingan teknis mencatat realisasi investasi terbesar di Jawa Timur sebesar 49 triliun untuk di tahun 2023. Di tahun 2024 ini kita masih ditarget oleh provinsi sebesar 41,5 triliun dan itu sebenarnya sangat besar, namun alhamdulillah masih ditopang oleh LKPM dari sektor PMA. Nah, PMA ini masih menduduki 80% laporan di Kabupaten Gresik. Saya harap nanti kedepannya tidak hanya PMA saja yang menyumbang realisasi investasi besar di Kabupaten Gresik. PMDN dari jumlah laporan di tahun kemarin ini PMA hanya 360 sekian. PMDN ada sekitar 2000 sekian. Nah, mungkin dari pemahaman Bapak Ibu terkait dengan LKPM ini yang agak kurang, jadi sebagian besar mungkin sudah produksi, saya isi nol. Nah, itu nanti dijelaskan oleh teman-teman bagaimana supaya catatan realisasi investasi Bapak Ibu sekalian itu bisa menaikkan angka realisasi di Kabupaten Gresik. Mungkin dari saya cukup, nanti saya harapkan diskusi timbal balik yang sangat aktif supaya apa mungkin ada kendala Bapak Ibu sekalian atau ada yang perlu didiskusikan di acara ini, silakan semuanya disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mei Resnawati SDMM atas sambutannya. Selanjutnya alangkah baiknya kita mengabadikan momen terlebih dahulu untuk dapat berfoto bersama ya Bapak. Ada nggak dari hotel di sini? Nggak ada. Dari kegiatannya rumah sakit, swasta nggak ada. Yang apa? Selain itu apa? Industri semua ini rata-rata. Oke, baik. Mungkin ini slide sekitar 40 halaman ya. Cuma saya nggak akan ambil semua. Kita ngomong santai aja. Mungkin nanti banyaknya diskusi ya. Lebih tepatnya nanti ajang curhat ini Bu nanti. Ini ajang curhat. Monggo. Lanjut. Ini adalah yang menjadi pegangan dasar ketika terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di PP 5 kita masih merujuk di sini. Sebenarnya kalau panel ini kalau kita membahas terkait perizinan berusaha, narasumber yang pertama ini ada di tata ruang ya. Itu lebih enak karena selama ini ketika kita melakukan pemeriksaan dokumen kita bekerja staf di tata ruang dan ternyata produk-produk dari tata ruang yang mungkin kalau Bapak Ibu punya itu biasanya BKKPR ya, kalau di Gresik ini SKIR ya kalau nggak salah ya, SKIR itu kita temukan kadang tidak 100% match dengan kondisi real Bapak Ibu. Jadi kita kalau kita dari Provinsi Jawa Timur yang kewenangan Provinsi Jawa Timur itu mesti harus memastikan kesesuaian tata ruang itu. Ini ada kita juga lagi berproses salah satu perusahaan di Indonesia juga ada kendala sedikit terkait tata ruang, padahal perusahaan itu sudah berjalan lama
besar, kalau nggak salah lahannya hampir 40 hektar lah, saya nggak sebutkan industrinya. Nah, baru prosesnya di kita terkait dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan, baru kalau clear persetujuan lingkungan kita masuk di BPG atau SLM, mungkin nanti dari pemateri selanjutnya. Oke, jadi ini yang perlu dipastikan bahwa di dalam hal ini dinas lingkungan hidup ya, baik provinsi atau kabupaten ataupun di pusat, semuanya berpegangan pada kesesuaian tata ruang. Itu ada pintu pertamanya. Oke, lanjut. Oke, ini terkait pengaturan AMDAL dan undang-undang KUPL dan undang-undang Cipta Kerja, lanjut saja. Oke, mungkin Bapak Ibu semua rata-rata sudah punya dokumen lingkungan ya. Ada yang KUPL ya, ada yang AMDAL, ada yang sudah adendum, ada yang kena sanksi dalam bentuk DPR atau DRA. Rata-rata sudah punya semua ya. Oh, ada yang belum? Saya rasa terkait jenis dokumen ini tidak ada berubah, mungkin hanya istilah aja ya. Kalau Bapak Ibu dulu mengenalnya izin lingkungan, sekarang istilah itu sudah hanya berubah istilah saja. Jadi persetujuan lingkungan karena namanya izin yang adanya perizinan berusaha, izin berusaha saja. Sedangkan persetujuan lingkungan itu merupakan bagian dari salah satu pemenuhan dalam penerbitan izin usaha. Lanjut. Oke, kalau AMDAL, KUPL, SPPL, monggo lanjut saja. Saya mungkin tidak terlalu banyak nanti. Nah, ini yang perlu diingat Bapak. Dalam menentukan jenis dokumen itu, kalau Bapak Ibu pegang akun OSS kan bisa kelihatan ya, sampai itu masuknya resiko ya. Karena kita bilang OSS adalah basicnya adalah tingkat resiko. Tetapi perlu diingat tingkat resiko itu tidak ada tidak mempunyai keterkaitan yang linear dengan jenis dokumen. Misalkan gini, tingkat resiko tinggi, apakah harus AMDAL? Tidak. Nanti ada mekanisme penapisan jenis dokumen. Yang saya sampaikan ini, kegiatan apotek ya. Apotek itu kan kalau sampai buka di OSS pasti resiko tinggi karena dia menjual bahan kimia atau obat-obatan yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. Tetapi apotek apakah harus AMDAL? Tidak. Dia mungkin cukup SPPL karena hanya butuh bangunan yang mungkin ukuran 4x5 saja sudah cukup besar berusaha. Nah, itu yang perlu diingat bahwa Ibu ketika resiko tinggi itu apakah harus AMDAL? Tidak juga. Nanti ada mekanisme penentuan jenis dokumen, pengaturan ada di Permen 4 sebenarnya di 2021, tetapi ini sebagian besar sudah terintegrasi di OSS. Kalau Bapak Ibu sering buka OSS, nanti ada